إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk bab baru atau bagian baru di dalam kitab ini, yaitu bab yang ke-13, bagian yang ke-13. Qala al-muallifu hafizahullah islahu zatil bain. Islahu zatil bain, memperbaiki hubungan sesama. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bab ini atau bagian ini kalau kita perhatikan memiliki hubungan dengan bab sebelumnya. Dengan bab sebelumnya, yaitu apa? Bab sebelumnya membahas tentang seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, bukan suka melaknat. Lalu apa hubungannya dengan bab yang baru? Maka wallahu a'lam bissawab, tatkala seorang mukmin itu secara asal dia harusnya bukan orang yang suka mencela dan melaknat. Namun bagaimanapun juga terkadang manusia tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan, sehingga pasti ada saja hubungan yang kurang baik di antara sesama kaum muslimin. Entah itu karena salah ucap atau salah kata, maka Islam menganjurkan untuk memperbaiki hubungan mereka. Jadi Islam tidak membiarkan dua orang yang sedang bermusuhan itu semakin jauh, semakin bermusuhan. Justru Islam mengajak kepada yaitu hubungan baik di cinta dan persatuan. Wa ta'awunin wa ikha, agama yang mengajak kepada ta'awun, yaitu saling tolong menolong, bersaudara, wasolahin wa islah, mengajak kepada kebaikan dan perbaikan. Allafa baina qulubil mu'minin, Islam menyatukan di antara hati orang-orang yang beriman. Wa aslaha dzata bainihim, dan memperbaiki hubungan sesama mereka. Wa jama'a kalimatahum 'alal haqqi wal huda, Islam juga mengumpulkan kalimat mereka di atas kebenaran dan petunjuk. Fajtama'at bil Islam al-qulubul mutanafirah, maka dengan sebab Islamlah hati-hati yang berjauhan itu berkumpul. Wan nufusul muta'adiyah, jiwa-jiwa yang bermusuhan itu menjadi bersatu. Wa asbahu muta'akhina, sehingga mereka yaitu kaum muslimin menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Bal asbaha mathaluhum mathalal jasadil wahid, bahkan perumpamaan mereka itu seperti perumpamaan satu jasad, jasad yang satu. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila salah satu dari anggota badan itu mengeluh kesakitan, tada'alahu sairul jasad, maka seluruh bagian tubuh yang lain itu akan mengeluh
akan ikut merasakan bil huma was sahar, ya, dengan demam ataupun tidak bisa tidur. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perumpamaan ini perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi seorang muslim dengan muslim yang lain atau kaum muslimin itu ibarat satu bangunan, ya, seperti satu jasad. Dalam riwayat yang lain seperti satu bangunan, mengokohkan, yaitu sebagian bagian dari bangunan itu mengokohkan satu dengan yang lainnya. Antara satu bangunan dengan bangunan yang lain itu menopang kekuatan bangunan tersebut. Demikian pula dengan jasad, ya, seperti satu jasad. Kalau yang sakit bagian tangan, maka ya badan pun bisa menjadi demam, sulit tidur. Demikian pula yang sakit gigi, maka seluruh badan merasakan tidak nyaman, ya. Ini perumpamaan yang sangat jelas bahwa kaum muslimin itu adalah seperti satu jasad. Jadi ketika satu sakit, yang lain merasakan sakit yang sama. Maka dari itu, ya, diharapkan atau dengan Islam inilah hati-hati yang sakit seharusnya menjadi sembuh, ya. Bagian tubuh manapun yang tidak baik maka harusnya diperbaiki, bukan dibiarkan sakit. Sebagaimana ketika jasad kita atau bagian tubuh kita ada yang sakit, maka yang lain, ya, bagian tubuh yang lain akan saling mendukung, mensupport bagaimana agar bisa sembuh, ya. Gigi yang sakit, maka kaki akan melangkah menuju apotek misalkan untuk beli obat. Tangan akan mengeluarkan uang dari dompet, ya. Lisan akan berbicara kepada toko obat mau beli obat sakit gigi misalkan. Jadi yang sakit gigi, tapi yang mensupport untuk kesembuhan gigi seluruh tubuh, ya. Demikian pula kaum muslimin antara yang satu dengan yang lain. Ketika ada yang tidak beres, ya, di sebagian tubuh kaum muslimin, maka yang lain harus ikut mensupport agar hubungan mereka menjadi baik. Wa hadhil ukhuwatul imaniyah, dan saudara atau persaudaraan seiman ini, wal mahabbatud diniyah, dan saling mencintai dalam urusan agama ini, ja'al islamu bitta'kidi ala thawthiqiha, maka Islam datang untuk meneguhkan kekuatannya, wal hathi ala riayatiha wal inayati biha, ya. Dan Islam juga menganjurkan, memotivasi untuk betul-betul menjaga dan merawat ukhuwah imaniyah, ya, mahabbah diniyah, wal bu'di an asbabi dha'fiha wa zawaliha. Dan Islam juga berupaya untuk menjauhkan dari sebab-sebab kelemahan ukhuwah ini, ya. Bahkan jangan sampai hilang. Walihada ja'atin nususul katsiratu fil hathi 'ala ta'alufi wal ikha'i wal mahabbati wat tawad. Karenanya telah datang nas-nas, dalil-dalil yang sangat banyak tentang motivasi untuk saling bersatu, saling bersaudara, saling mencintai, saling mengasihi. Wal bu'di anisyahna'i wal baghdha. Ya juga banyak dalil yang menyebutkan agar kita menjauhi sebab-sebab permusuhan, kebencian, wat taqatu'i wat tahajuri wat tadabur, saling memutus hubungan, saling menghajar, ya, yaitu memboikot dan saling membelakangi. Wa bayyana alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan idhama khuturatit al-baghdha, betapa besarnya bahaya permusuhan, wa shiddata khuturatit tahajuri wat tadabur, dan betapa beratnya, yaitu bahaya dari saling menghajar, memboikot dan saling membelakangi. Wa idhama athariha ala dini nafsih,
Dan juga Nabi menjelaskan betapa besarnya pengaruh permusuhan tadi apa bagi agama itu sendiri. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pembahasan ini sebenarnya sudah kita jelaskan di bab sebelumnya, yaitu apa? Seorang muslim bukanlah seorang yang suka mencela, bukanlah suka melaknat dan seterusnya. Itu adalah peringatan agar tidak terjadi permusuhan. Ya. Jadi Islam betul-betul menjaga sebab-sebab yang bisa merenggangkan, memutus persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman dengan apa? Anjuran untuk berkasih sayang, berlemah lembut, anjuran untuk menjaga tutur kata, bicara yang baik atau diam, anjuran untuk menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Ya, hadis-hadisnya sangat banyak sekali. Segala hal yang bisa mendukung, menguatkan ukhuwah imaniyah telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Demikianlah sebaliknya, segala hal yang bisa merusak ukhuwah imaniyah telah diperingatkan oleh Nabi SAW. Ya, bahkan secara spesifik Nabi SAW bersabda, la tabaghadu wa la tadabaru wa la tanajasu. Jangan kalian saling memusuhi, jangan kalian saling membelakangi, jangan kalian saling berbuat curang. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ya, jadi Islam sudah berupaya untuk meminimalisir sebisa mungkin sebab-sebab yang menjadikan orang bermusuhan. Ya, dan juga sudah memotivasi kaum muslimin untuk menjadi umat yang saling menyayangi, yang saling berbuat baik, baik dari segi ucapan maupun perkataan. Ya, sudah sempurna. Namun waqad yaqa'u bainal mutawaddiyainil mutasafiyaini syai'un minal khusumati awil khilaf awil syahna. Tidak bisa dipungkiri, terkadang terjadi antara dua orang yang saling mencintai dengan tulus sesuatu yang menjadikan mereka saling bermusuhan, saling berselisih dan saling berseteru. Ya, agama Islam sudah memberikan rambu-rambu yang sangat jelas bagaimana agar kita saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, bagaimana agar kita terhindar dari saling memusuhi, saling membenci dan saling berseteru. Namun setan tidak pernah putus asa untuk membuat manusia saling bermusuhan. Makanya pasti ada di antara kaum muslimin yang bermusuhan. Pasti ada di antara kaum muslimin yang memiliki apa? Masalah. Ya. Bisa babi ba'dil mawaqifil khati'ah, dengan sebab sebagian sikap yang keliru di dalam menyikapi. Awillati yutawahhamu annaha khati'ah, atau hanya sekedar dugaan bahwa itu sikap yang keliru. Ya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak berbicara orang yang musuhan atau tidak kenal dengan kita, enggak. Orang yang tidak memiliki hubungan baik dengan kita, tidak. Kita tidak bicara orang asing. Yang kita bicarakan sesama kaum muslimin. Yang kita bicarakan yang sudah kita kenal, yang baik hubungannya dengan kita. Ini yang kita apa? Bicarakan. Jelas kita mengenalnya dengan baik, kita saling menyayangi, kita saling mengasihi, kita mempercayai. Namun karena sebagian sikap yang keliru atau diduga keliru, terjadilah permusuhan. Bahasa gampangnya karena salah paham. Ya,
karena salah paham atau salah di dalam bersikap. Yang namanya manusia memiliki pikiran yang berbeda-beda. Ya, dua orang yang berteman masing-masing memiliki pendapat tertentu dalam satu masalah. Si fulan berpendapat A, ini sikap yang tepat. Ya, sedangkan kawannya berpendapat tidak, B, ini sikap yang tepat. Dan keduanya tidak bisa saling mengalah. Ya, mungkin karena hal-hal tertentu, mungkin karena kondisi, ya, momen tertentu, sehingga masing-masing bersikukuh A, yang satunya B, hingga akhirnya terjadilah permusuhan. Ya, gara-gara salah sikap atau diduga salah sikap. Ya, maka ini tidak bisa dihindari. Fayaqau ala isri dzalik taqatu'un wa tadabur, sehingga kalau ini sudah parah, ya dimulai dari dimulai dari nggak ada yang mau ngalah misalkan, ya, tidak ada yang mau mencoba untuk meluruskan permasalahan. Pokoknya fulan itu A, yang satunya B, nggak mau ditekuk sedikit pun, sehingga mau tidak mau terjadi kerenggangan hubungan. Ya, terjadi kerenggangan hubungan hingga mengakibatkan saling memutus hubungan, saling membelakangi, watahajur, watanafur, saling menghajar, ya, saling lari. Fayahtajul amru hina idin ila dukhulil muslihin li ra'bi as-sada' wa lam mishamal. Maka butuh kondisi semacam ini pada masuknya orang-orang yang mau memperbaiki hubungan mereka. Jadi dalam kondisi semacam ini kita butuh pihak ketiga. Ya, memang kadangkala pihak ketiga itu menjadi sebab permusuhan. Ya, adu domba misalkan. Dua orang yang memiliki hubungan baik, tapi gara-gara masuk satu orang membawa berita, ya, mengadu domba, akhirnya dia bermusuhan. Tetapi ada kalanya pihak ketiga ini justru di antara pihak yang sangat dibutuhkan tatkala terjadi permusuhan. Ya, apalagi kalau pihak ketiga ini orang yang disegani oleh dua kubu yang saling bermusuhan. Jadi yang paling mudah contohnya adalah seorang guru ketika menjumpai muridnya berselisih. Ya, kalau murid sama murid merasa sama kuat, memiliki yaitu pendapat yang sama-sama kuat, merasa pendapatnya lebih baik, selevel. Namun ketika terjadi permusuhan, perselisihan, maka sulit untuk diperbaiki kecuali dengan izin Allah, biasanya melalui pihak ketiga. Makanya saya mengatakan butuh orang yang mau memperbaiki hubungan mereka, li-ra' bis-sada, untuk menambal keretakan, wala misyamal, dan untuk mengembalikan persatuan, wal islah bainal mutakhasimain, untuk memperbaiki dua orang yang saling bermusuhan. Wa hadzal islahu bainan nasi yu'addu fi syari'ati khuluqan kariman rafi'an, dan memperbaiki hubungan manusia itu dianggap di dalam syariat kita sebagai akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Ya, la yanhadu biha illa ashabul qulubir rahimah. Tidaklah ada orang yang melakukan hal ini, memiliki inisiatif, memiliki upaya untuk memperbaiki hubungan saudaranya yang sedang retak, melainkan orang-orang yang memiliki hati rahmat, hati yang memiliki kasih sayang, wa nushi wal ihsan, memiliki sifat, ya, suka menasihati dan berbuat kebaikan.
Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi akhlak yang mulia bukan hanya sekedar apa yang kita ucapkan kepada orang lain terkait dengan diri kita, menjaga sikap kita terhadap orang lain. Termasuk akhlak yang mulia adalah memiliki keinginan kuat untuk memperbaiki hubungan antara sesama. Ya. Jadi ketika kita melihat kawan kita bermusuhan, lalu kita ingin masuk untuk memperbaiki hubungan mereka, itu termasuk akhlak yang mulia. Bahkan saya menyebutkan, tidak ada orang yang rela untuk masuk di dalam posisi semacam ini kecuali orang yang memiliki hati rahmah. Ya. Betapa tidak? Kan yang bermusuhan bukan kita. Ya, kita temannya mereka. Mereka musuhan sendiri-sendiri, itu bukan urusan kita. Kalau kita tidak memiliki hati rahmah, tidak memiliki kasih sayang, ya sudah, biarkan aja mereka. Yang penting saya masih baik kepada mereka berdua. Kalau mereka gegeran sendiri, terserah mereka. Ngapain repot-repot ngurusi orang yang musuhan? Tapi karena kita memiliki hati yang rahmah, kita ingin dua orang ini akur. Akhirnya apa? Mengupayakan apa yang bisa kita lakukan untuk mendamaikan mereka. Ya. Memang ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita memiliki keinginan tapi enggak tahu caranya. Dan semoga ini yang terjadi pada kebanyakan kita. Ketika melihat dua orang yang saling bermusuhan, kita sebenarnya merasa tidak nyaman. Tapi gimana caranya? Apakah suara saya didengar? Apakah yang dinasihati mau mendengar nasihat? Ya, apalagi level kita mungkin di bawah mereka atau setara dengan mereka. Bukan seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Ya. Kadang-kala kita ingin memperbaiki hubungan dua muslim yang saling bermusuhan, tapi apa daya, kita tidak memiliki kuasa. Yang paling bisa kita lakukan adalah meminimalisir. Kalau perlu kita menyampaikan kebaikan lawannya, meredam emosi kedua belah pihak. Adapun memperbaiki hubungan mereka, ya, kita betul-betul apa bahasa kita nuturi, ya, kamu jangan seperti itu, kamu jangan seperti itu. Maka ini butuh mental yang kuat. Ya, tapi kalau ada orang yang memiliki keinginan kuat semacam ini, maka sungguh ia memiliki hati yang mulia. Dia tidak rela dua saudaranya berselisih dan bermusuhan. Waqad ja'at asy-syari'atu fi hadzal maqam bihasil muslimina ala ri'ayati amri islahi dzati bainihim. Dan sungguh syariat dalam posisi semacam ini, ketika ada dua orang yang bermusuhan, benar-benar telah menganjurkan kaum muslimin untuk menjaga perkara ini, yaitu memperbaiki hubungan sesama. Wal hasi 'alal islahi bainan nas, ya, mengajak mereka untuk memperbaiki hubungan manusia. Litabqal qulubul mu'minatu safiyatan mutawaddan mu'tahabatan, agar hati itu, ya, hati orang-orang yang beriman tetap menjadi murni, tetap saling mencintai. La mutaqati'atan mutahajiratan mutabaghidatan, bukan hati yang saling memutus hubungan, saling yaitu menghajar, ya, memboikot dan saling membenci. Ya. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dalam surat Al-Anfal ayat yang pertama, Allah berfirman, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian.
dan taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian orang-orang yang beriman. Qala Ibnu Abbasin, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Hadza tahrijun minallahi 'alal mu'minin an yattaqullah." Ini adalah peringatan dari Allah kepada orang-orang yang beriman agar mereka bertakwa kepada Allah. Wa yuslihu dzata bainihim, dan memperbaiki hubungan di antara mereka. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kalau kita perhatikan, ini di antara keindahan dan kesempurnaan agama Islam. Tidak ada satupun masalah, pasti ada solusi dan jalan keluarnya. Kalau kita mau betul-betul kembali ke jalan yang benar. Jadi semuanya dikembalikan kepada kita. Kita mau patuh atau tidak? Kita mau mengikuti aturan atau tidak? Kita mau mengikuti solusi yang Allah tawarkan atau tidak? Betapa sempurnanya agama Islam ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rambu-rambu. Ini saya ulang lagi. Bagaimana agar kita itu tidak bermusuhan? Maka dianjurkanlah kita untuk saling menyayangi. Terlalu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang memotivasi kita untuk saling berbuat baik, ya, kepada siapapun, kepada orang tua, birrul walidain, kepada kerabat menyambung tali silaturahim, kepada tamu memuliakan mereka, ya, kepada tetangga tidak boleh mengganggu mereka. Segala macam hal-hal positif telah disebutkan, telah dijelaskan di dalam Islam agar hubungan, agar persaudaraan seiman itu tetap menjadi baik. Demikian pula Islam telah memperingatkan hal-hal yang bisa menjadi sebab permusuhan. Ya, betapa banyak dosa-dosa yang telah diperingatkan oleh Nabi SAW. Dosa ghibah, namimah, mengadu domba, ya. Dan pertemuan sebelumnya, bab sebelumnya, seorang mukmin bukanlah seorang yang suka melaknat, mencela. Ya, jadi sudah dijelaskan semua. Nah, idealnya kalau sudah ada petunjuk, maka orang-orang yang beriman tinggal menjalankan. Namun ternyata terkadang masih ada saja hal yang menjadikan orang-orang beriman bermusuhan. Apakah Islam tinggal diam? Tidak. Islam juga sudah memberikan solusi kalau sampai lolos dalam masalah ini. Apa itu? Sudah diajak untuk saling berkasih sayang, sudah diperingatkan jangan saling bermusuhan, kok masih tetap ada yang bermusuhan? Maka Islam memberikan solusi, yaitu apa? Perbaikilah hubungan mereka. Harus ada orang yang peduli terhadap mereka. Maka Allah berfirman, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kalian. Ya. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah juga membawakan beberapa ayat terkait dengan perintah memperbaiki hubungan. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, la khaira fi katsirin min najwakum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dalam surat An-Nisa ayat 114 Allah berfirman yang artinya, tidak ada kebaikan dari kebanyakan pembicaraan rahasia. Ya. Jadi secara asal hendaknya kita menghindari pembicaraan rahasia. Karena kebanyakan pembicaraan rahasia itu membahas, ya bisa dikatakan yang ngerasani. Kebanyakan. Karena kalau itu bukan ngerasani, bukan perkara yang mungkin bisa menyakiti hati orang, kenapa dirahasiakan? Ya, kebanyakan. Tapi ada yang tidak. Ada memang itu hal yang rahasia, menjaga privasi, ya, menjaga aib.
6. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia illa man amara bisadaqah, kecuali orang yang memerintahkan untuk sedekah, au ma'ruf, atau kebaikan, atau memperbaiki hubungan sesama manusia. Ya. Terkadang kita perlu berbincang secara rahasia untuk memberikan nasihat. Kenapa kamu ini kok musuhan sama fulan? Kita tarik tangannya, kita ajak bicara pelan-pelan. Nah, itu kebaikan. Ya. Wa may yaf'al dzalik, dan siapa yang melakukan hal tersebut untuk meraih keridhaan Allah, maka sungguh Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Jadi upaya untuk memperbaiki hubungan yang retak itu memiliki pahala yang besar. Wa qala Allah azza wa jalla, di ayat yang lainnya Allah azza wa jalla berfirman, was-sulhu khair, dalam surat An-Nisa, kutipan dalam surat An-Nisa ayat 128. Was-sulhu khair, dan as-sulh, perdamaian, itu adalah hal yang baik. Ya. Mafhumnya, mafhum mukhalafahnya, permusuhan itu sesuatu yang apa? Buruk. Damai itu baik. Maka bermusuhan, bertengkar, bertikai itu buruk. Ya. Wa qala Allah jalla wa ala, Allah jalla wa ala juga berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara, maka perbaikilah di antara saudara-saudara kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmatnya. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan status orang-orang yang beriman, yaitu ikhwah, saling bersaudara. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, tapi mereka disatukan dengan Islam. Dan tidak ada hubungan yang lebih kuat antara manusia kecuali dengan agama Islam. Al-akhillau ba'duhum yawma idin li ba'din adu illa al-muttaqun, kata Allah SWT. Orang-orang yang saling menyayangi, yang saling mencintai, al-akhilla itu apa? Jamak dari khalil, kekasih. Orang-orang yang saling mengasihi, ba'duhum li ba'din adu, ya. Mereka nanti di hari kiamat, yauma idzin, ya, di hari itu, di hari kiamat, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi yang lain. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Berarti hubungan persaudaraan yang paling baik, yang tidak akan ada permusuhan di balik itu, yang didasari apa? Takwa. Itu harusnya. Jadi kalau sudah dipersatukan dengan Islam, harusnya tidak ada masalah. Harusnya mereka apa? Bersaudara, bersatu. Kalau ada salah, maka meminta maaf. Yang diperlakukan salah, memaafkan. Kan sebenarnya itu hal yang simple. Tadi sudah kita sampaikan, salah sikap atau ada dugaan salah sikap. Jadi masalah yang sepele. Menurut fulan ini baik, tapi orang yang diperlakukan seperti itu merasa itu tidak baik. Dan dua hal ini nggak bisa ketemu. Coba satu ngalah, ya udah saya ngalah aja lah, saya tak minta maaf, selesai.
Tapi tidak semua orang memiliki kebesaran hati untuk hal seperti itu. Makanya butuh apa? Pihak ketiga. Bagaimana mencari celah, ini dua orang ini apa sih yang menjadikan mereka alot? Nah, itu coba disentuh. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yaitu untuk memperbaiki hubungan di antara saudara-saudara kalian. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Allah ingatkan lagi, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian dirahmati. Tapi sudah masuk waktu Isya, kita adzan terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan biidznillah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian Syekh mengatakan wa qala jalla wa ala, yaitu beliau membawakan ayat yang lain tentang anjuran untuk memperbaiki hubungan sesama kaum muslimin. Itu dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-40. Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balasan dari keburukan adalah keburukan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini adalah beberapa ayat yang menunjukkan keutamaan memperbaiki hubungan sesama kaum muslimin. Ya. Jadi ketika kita melihat saudara kita saling bermusuhan, hendaknya ada keinginan untuk memperbaiki hubungan mereka, karena Allah perintahkan hal itu. Fa aslihu baina akhwaikum, perbaiki hubungan saudara kalian. Kita mengenal mereka, kita baik terhadap mereka, tapi di antara mereka ada masalah, maka hendaknya kita memiliki upaya untuk mendamaikan mereka. Jadi ini bukan perkara yang remeh, ini perkara yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahalanya di sisi Allah. Wa ajruhu 'ala Allah, maknanya Allah yang akan membalas sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Kalau ternyata dampak dari perdamaian itu hal yang sangat besar, maka pahalanya juga apa? Sangat besar. Ya. Kemudian saya mengatakan inna amra sulhi wal islah amrun azim wa matlabun jalil. Urusan yaitu memperbaiki hubungan, damai dan memperbaiki hubungan adalah urusan yang besar, tuntutan yang mulia. Fama a'zama athara man ya'malu fi mujtama'ihi muslihan bainan nas. Maka betapa besarnya pengaruh orang yang memiliki upaya untuk menjadi orang yang memperbaiki di masyarakatnya. Allahu Jalla wa Ala ya'lamul musliha minal mufsid, dan Allah tahu mana yang memperbaiki, mana yang merusak. Wala yuslihu subhanahu wa ta'ala amalal mufsidin, dan Allah tidak akan memperbaiki amalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Jadi kalau kita memiliki pengaruh yang baik di masyarakat di dalam mendamaikan sesama masyarakat, maka ini adalah perkara yang mulia. Ya, ini adalah perkara yang mulia. Wal muslihu bainan nas as-sa'i fi i'tilafi qulubihim. Orang yang memperbaiki hubungan manusia adalah orang yang berusaha untuk menyatukan hati mereka. Wajtima'i syamlihim, berusaha untuk mengumpulkan persatuan mereka. Wa zawalil ihani wal adawati wal baghdha'i anhum, berusaha untuk menghilangkan konflik, permusuhan, ya, kebencian di antara mereka. Mutasaddiqun alaihim bi sadaqatin hiya min khairi sadaqati wa anfa'iha. Maka sesungguhnya orang yang seperti ini, ya, memperbaiki hubungan, pada hakikatnya ia telah bersedekah kepada mereka dengan sedekah yang paling baik dan paling bermanfaat.
Apa itu? Dilandasi oleh sabda Nabi SAW, inna afdhala sadaqat islahu dzatil bain. Sesungguhnya seutama-utamanya sedekah adalah memperbaiki, mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini insyaallah akan kita lanjutkan penjelasannya. Namun hal yang perlu untuk kita perhatikan di sini, ternyata sedekah itu bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar ilmu, bukan hanya sekedar tenaga. Dulu pernah kita bahas insyaallah macam-macam sedekah. Kalau bukan ilmu, harta, tenaga. Dan ternyata ada sedekah lain yang tidak kalah utamanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan inna afdal, yang paling utama, sedekah yang paling utama. Jadi seakan-akan ini mengalahkan sedekah yang lain. Apa? Islahu dzatil bain, memperbaiki hubungan orang-orang yang bermusuhan. Ya, jadi kita nggak punya harta, nggak punya ilmu, juga nggak punya tenaga, tapi kita punya pengaruh. Dengan apa? Nasihat. Dua orang yang bermusuhan kita damaikan, maka itu sebaik-baik sedekah. Ya, wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah terkait dengan keutamaan memperbaiki hubungan ya orang yang bermusuhan. Pada kesempatan berikutnya insyaallah. Wallahu taala alam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol silahkan. Tidak ada yang sampaikan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.